Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lina Tania Marlin, Guru Produktif Kehutanan SMKN PP Cianjur. Mari kita belajar budidaya lebah madu tanpa sengat di pekarangan rumah. Trigona sp atau yang bisa dikenal masyarakat dengan sebutan lebah klenceng merupakan lebah yang tidak menyengat dan hidupnya tidak hanya tergantung dengan polen bunga seperti lebah madu jenis lainnya. Popularitas budidaya lebah tanpa sengat meningkat pesat setelah adanya informasi bahwa lebah itu dapat menghasilkan propolis 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan lebah apis. Lebah merupakan hewan penghasil makanan bergizi dan bernilai ekonomi tinggi, yaitu madu, propolis, nektar, dan royal jelly. Tingginya permintaan telah mendorong peningkatan harga produk lebah madu. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan membudidayakan lebah madu karena beranggapan bahwa budidaya lebah madu adalah kegiatan yang susah, rumit, dan membahayakan karena lebah madu memiliki sengat yang beracun. Berdasarkan masalah tersebut, maka budidaya lebah madu tanpa sengat merupakan media alternatif yang sangat menarik bagi siapa saja yang ingin menambah pendapatan atau memulai usaha. Oleh karena itu, kenapa kita mempelajari tentang lebah madu? Selain materi tersebut berhubungan dengan materi jurusan kehutanan, yaitu tentang hasil hutan bukan kayu, lebah madu ini bisa dibudidayakan di sekitar pekarangan rumah, tidak harus di tengah hutan. Dengan sifatnya yang unik, trigona dapat dibiarkan di mana saja dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perkotaan. Dengan syarat terdapat sumber resin atau getah dari pohon, contohnya pohon mangga, nangka, dan lain sebagainya. Selain menghasilkan produk lebah madu juga dapat menyehatkan bagi manusia dan bernilai ekonomi tinggi. Budidaya lebah madu membantu penyerbukan tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi buah-buahan di pertanian. Memelihara lebah madu tanpa sengat sangatlah aman karena tidak harus takut disengat dan tanpa harus digembalakan dengan waktu panen hanya sekitar 4-6 bulan. Perkembangan koloni dari lebah tanpa sengat ini dapat dibantu dengan cara menanam sumber pakan dan resin. Sumber daya mereka yaitu jarak terbang lebah tersebut tanpa sengat yaitu 40-400 meter, sehingga sebaiknya ditanam sumber makanan di antara jarak tersebut. Banyak tanaman yang dapat ditanam untuk mendukung budidaya lebah madu klenceng tersebut. Penanaman tanaman buah-buahan, contohnya buah mangga, buah nangka, atau air mata pengantin, dan dapat dimanfaatkan oleh lebah sehingga resin dan juga polennya. Untuk pemanenan madu dapat dilakukan dengan cara rotasi pada setiap koloni, di mana dalam satu koloni dapat dipanen setiap 4 bulan sekali. Musuh alam dari lebah madu itu yaitu lalat buah, sehingga harus dijauhkan dari lalat buah. Mari kita budidaya lebah madu trigona di halaman rumah atau di halaman sekolah atau di sekitar lingkungan kita yang memungkinkan untuk ditanami lebah madu tersebut, karena lebah madu tersebut tidak berbahaya dan tidak mengandung racun atau tidak menyengat pada tubuh kita. Untuk itu, mari khususnya untuk siswa-siswi kehutanan dan siswa-siswi yang lainnya, mari kita belajar untuk budidaya lebah madu. Selain menghasilkan juga dapat menyehatkan dan termasuk ke dalam pembagian tujuan pendidikan di negara kita, yaitu SMK BMW. Kita lihat contoh budidaya lebah madu klenceng atau trigona. Seperti ini yang kita bikin budidaya lebah madu trigona. Ini udah saatnya kita bisa memanen. Nah, di dalam sini terdapat beberapa madu, termasuk satu koloni ini bisa menghasilkan madu sampai 1 botol atau 200 atau 400 ml madu. Ini contoh dari madu trigona. Ini tidak menyengat dan madunya itu mengandung
propolis 4 kali lebih tinggi dibanding dengan lebah madu yang lain. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.